Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun semua orang meninggalkan saya, namun Yesus selalu ada buat saya. Amin. Ketik di kolom komentar, Yesus selalu ada buat hidup saya. Apapun bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya, tapi Dia tetaplah Allah yang selalu menjamin, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya. Kita bersyukur karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Maka kita menjadi pribadi yang selalu ada di dekatnya. Ya, kita ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasalnya yang ke-19, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kemarin saya sudah bagikan bagaimana setiap kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Saya sudah bagikan juga di YouTube channel saya setiap renungan, setiap bahan, setiap materi khotbah yang saya sampaikan di dalam doa pagi online ini, saya bagikan di YouTube channel saya. Saudara bisa lihat di sana. Di sana juga ada renungan setiap hari yang saya bagikan agar umat Tuhan terus dikuatkan, umat Tuhan tetap terus memandang Tuhan, ya. Hari ini kita ada dalam Imamat pasal 19 di dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, perhatikan, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Ayat 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi, perhatikan, semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, ketetapan ini Tuhan buat agar bangsa Israel menjadi pribadi yang tidak hidup serakah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya gak boleh hidup serakah. Karena keserakahan, maka lahirlah korupsi. Karena keserakahan, banyak orang susah ditindas. Karena keserakahan, timbul kepentingan diri sendiri. Inilah berbahayanya, saudara. Dan Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel, kalau engkau sedang menuai dan ada yang terlewat, jangan dituai lagi. Berarti ada bagian-bagian orang-orang tertentu yang memang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya. Nah, ini melatih setiap kita, saudara, agar kita sebagai orang yang sudah diberkati, agar kita sebagai orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan, jangan hidup serakah. Ketik di kolom komentar, saya tidak boleh serakah. Tidak sedikit adik dan kakak ribut karena keserakahan. Keserakahan, bahkan orang tua dan anak bisa ribut karena keserakahan. Akar dari keserakahan apa sih? Tidak merasa cukup. Nah, ini bahaya, saudara. Ini sangat berbahaya sehingga akhirnya ketika orang kurang rasa cukup, tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Yang dia perhatikan hanya milik orang lain. Tidak pernah memperhatikan apa yang Tuhan sudah titipkan. Tidak pernah memperhatikan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupnya. Yang dia lihat hanya milik orang lain. Yang dia hitung hanya berkat orang lain. Tidak pernah menghitung berkat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya kuranglah rasa syukur. Yang meningkat apa? Rasa lapar dan haus akan memiliki semuanya. Oh, itu bahaya. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi fokus bagaimana saya mengumpulkan harta, bagaimana saya mengumpulkan segala sesuatu agar semuanya menjadi milik saya. Itulah yang Alkitab katakan sebagai keserakahan.
Semuanya menjadi milik kepunyaan saya. Semuanya ini saya punya. Orang lain gak punya. Saya yang mesti punya. Dampaknya itu akan sangat-sangat kacau, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Waktu kamu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis sampai ke tepinya. Dan jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaian. Karena setiap apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya, itu ada bagian-bagian orang-orang susah. Bagian orang-orang yang memang belum beruntung. Dan dipercayakan Tuhan buat hidup saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi mereka. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya terpanggil, saya ada untuk menjadi berkat. Amin. Tapi kita juga mesti ingat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berkat bukan hanya bicara tentang materi, tapi apa yang bisa engkau lakukan, apa yang bisa engkau kerjakan, apa yang bisa engkau buat. Teringat Petrus ketika bertemu dengan orang lumpuh pada saat dia mau beribadah. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Apa yang aku punya. Petrus tidak memiliki emas dan perak, tapi Petrus punya kuasa di dalam nama Yesus. Itu yang diberikan. Jadi untuk jadi berkat bukan hanya bicara tentang materi. Engkau mendoakan orang, engkau mengencourage orang, engkau membagikan kembali doa pagi, engkau membagikan renungan yang memberkati hidupmu. Engkau sudah jadi berkat buat mereka. Ya. Tapi kita mesti ingat hal ini, saudara. Jangan sampai hidup kita hanya fokus karena ini sindrom akhir zaman. Me, myself, and I. Saya, dan saya. Itu sebabnya tidak sedikit rumah tangga ribut karena saya, dan saya. Iya kan? Bos dan anak buah ribut karena kepentingannya masing-masing. Orang tua dan anak ribut karena kepentingannya masing-masing. Dampak dari keserakahan itu akan mengacaukan banyak hal. Ya, nah saya pelajari begini, ada 3 hal saya mau bagikan pagi hari ini. Mengapa kita nggak boleh hidup serakah? Kenapa Tuhan ajarkan kita jangan hidup rakus, jangan hidup serakah? Yang pertama, karena keserakahan hanya akan menimbulkan pertengkaran. Coba saudara lihat, semua keributan terjadi karena apa sih? Kepentingan diri sendiri, cuman itu. Karena kepentingan diri sendiri. Apa itu kepentingan diri sendiri? Serakah. Ini semua punya saya. Kepentingan diri sendiri. Semua bagian saya. Saya yang harus dipuaskan. Saya yang harus disenangkan. Saya yang harus diperhatikan. Saya yang harus dilihat. Sehingga semua menyatakan diri sebagai korban. Nggak ada pelaku. Kenapa? Karena saya korbannya pendeta. Ini semua karena kakak saya. Ini semua karena suami saya. Ini semua karena istri saya. Ini semua karena adik saya. Saya ini korban, ya kan? Kalau orang fokusnya hanya mengasihani diri sendiri, ya ini yang terjadi. Karena fokusnya kepada self-center. Ini yang berbahaya, ya. Ayo mulai hari ini, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, ayo belajar hidup yang pertama kepada Christ Center. Belajar hidup fokus kepada Yesus. Yesus mengajarkan belas kasihan, bukan keserakahan. Yesus mengajarkan fokus kepada banyak orang, bukan kepada diri sendiri. Jadi yang pertama kita pelajari kenapa kita nggak boleh hidup serakah, kenapa kita nggak boleh hidup rakus. Karena yang pertama, keserakahan hanya akan menimbulkan banyak pertengkaran. Ya, korupsi terjadi karena keserakahan, tidak pernah merasa cukup. Padahal Alkitab jelas mencatat, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Alkitab jelas mencatat. Orang kalau merasa cukup dengan pendapatannya, tidak akan ada korupsi. Orang kalau merasa cukup dengan istrinya, suaminya, tidak akan pernah kawin lagi. Saudaraku, iya kan? Karena merasa cukup. Karena merasa cukup. Belajar memiliki rasa cukup. Sehingga karena begini saudara, daging ini pengennya dipuaskan, ya. Ketika daging ini pengen dipuaskan, kalau kita ngikutin itu bahaya. Itu bahaya karena daging nggak pernah rasa puas. Alkitab katakan mata tidak pernah puas untuk melihat, telinga tidak pernah puas untuk mendengar. Membuktikan daging ini tidak akan pernah puas. Meminta, dituntut untuk memuaskan, dipuaskan. Ini daging.
Ya. Ayo kita belajar sama-sama. Jadi yang pertama kita ingat ya, keserakahan hanya akan menimbulkan pertengkaran. Kalau engkau harus mengalah. Nah, mengalah nggak kalah, saudara. Ada orang bilang, oh mengalah saya kalah dong, mengalah saya diinjak-injak pendeta. No, dengan mengalah engkau mengizinkan Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Dengan mengalah engkau berarti sadar bahwa terkadang ada cara-cara Tuhan yang tidak saya mengerti, yang Tuhan sedang pakai dalam setiap permasalahan hidup saya. Ya, belajar untuk mengalah. Karena orang belajar untuk mengalah, dia meredahkan. Baik merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, maupun belajar untuk berserah, biar Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada lagi kata keserakahan, segala sesuatu itu pengen saya miliki. Segala sesuatu saya pengen yang unggul, saya pengen yang menang. Saya pengen dalam setiap perdebatan ini saya yang juara untuk berdebat. Belajar untuk rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena Alkitab katakan orang yang merendahkan hatinya diangkat oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa kita gak boleh hidup serakah? Saya pelajari yang pertama, keserakahan hanya akan menimbulkan pertengkaran. Yang kedua, keserakahan adalah bukti bahwa tidak adanya penguasaan diri. Ya, keserakahan hanya akan menimbulkan hawa nafsu. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai diri. Sedangkan Alkitab mengatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, itu dia. Orang kalau nggak bisa menguasai diri, gampang pancing oleh keadaan. Keadaan kacau, hatinya kacau. Keadaan chaos, hatinya chaos. Dipengaruhi dengan keadaan. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan. Malah lebih baik kalau kita mempengaruhi keadaan yang terjadi. Sehingga kalau ada berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan, kita tahu kita bisa ada kuasa dalam doa kok. Bukan justru kita jadi panik, kita jadi stres, kita jadi takut. Dengan keserakahan membuktikan bahwa tidak adanya penguasaan diri. Ya, belajar untuk kuasai diri kita agar tidak ada keserakahan. Tuhan udah ajarkan bahwa kasih itu apa sih saudara? Kasih itu namanya kasih. Ini saya kasih gelas kepada saudara. Itu berarti melepaskan apa yang ada pada kita kepada orang lain. Itu kasih. Apapun itu. Ya, apapun itu. Makanya kalau kita bilang kita tinggal atau kita hidup dalam keserakahan, berarti dalam hidup kita, dalam diri kita belum ada penguasaan diri. Masih dikuasai. Belum bisa menguasai. Karena pada dasarnya kita cuma ada dua. Ya, either kita dikuasai oleh kedagingan kita atau kita menguasai kedagingan kita dan kita taklukkan itu dengan keinginan roh. Itu kita yang memutuskan. Ya, jadi yang kedua, kenapa kita mengajarkan atau kenapa Tuhan mengajarkan kita nggak boleh hidup serakah? Yang pertama, karena keserakahan hanya akan menimbulkan pertengkaran. Yang kedua, keserakahan adalah bukti bahwa tidak adanya penguasaan diri. Dan yang ketiga, kenapa kita nggak boleh hidup serakah? Karena kita terpanggil untuk menjadi berkat. Ketik di kolom komentar, saya ada untuk menjadi berkat. Ayo, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus katakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Orang kalau hidupnya serakah, orang kalau hidupnya gak merasa puas, gak merasa cukup, susah untuk begini, lebih sering begini. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena gak merasa cukup. Kenapa orang gak merasa cukup? Karena compare, karena membanding-bandingkan dirinya dengan apa yang ada di atasnya. Coba deh, engkau membandingkan diri dengan orang yang ada di bawahmu. Engkau akan banyak bersyukur. Engkau akan banyak bersyukur. Karena tempat di mana engkau bekerja saat ini, yang engkau bilang gak nyaman, gak enak, toksik, itu banyak orang yang menginginkan loh. Rumah tanggamu yang saat ini engkau bilang gak enak, gak nyaman, udah gak ada harmonisnya, ada banyak orang yang menginginkan posisimu saat ini. Engkau sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, engkau sebagai orang tua yang tidak menginginkan kehadiran anakmu saat ini, ada banyak posisi, banyak orang menginginkan posisimu saat ini. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu.
Karena belum dipercayakan Tuhan keturunan. Makanya ketika kita mengcompare, kita membandingkan diri kita dengan orang lain, coba bandingkan diri kita dengan orang yang ada di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita hidup bersyukur dengan apa yang kita punya, gitu loh. Dengan apa yang kita miliki. Karena kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang ada di atas kita, kita nggak akan pernah merasa puas. Kita nggak akan pernah merasa, Tuhan terima kasih buat keadaan hidup saat ini. Sekalipun hidupku pas-pasan, sekalipun begini keadaan, sekalipun begitu keadaan, tapi aku bersyukur karena aku punya Tuhan Yesus. Dan ketika hidupmu engkau bandingkan dengan orang-orang yang di atasmu, engkau kehilangan rasa syukur, engkau akan banyak mengeluh, Tuhan kenapa saya begini, Tuhan saya udah beribadah, saya udah cari Tuhan, tapi kenapa saya masih punya masalah. Tuhan, akhirnya pengeluhan demi pengeluhan terjadi. Mulai hari ini hitunglah berkat dalam hidupmu, bukan hitung berkat dalam hidup orang lain. Ya, ketik kolom komentar, hitung berkat dalam hidupku, bukan hitung berkat Tuhan dalam hidup orang lain. Itu membuat kita sadar dan membuat kita bersyukur bahwa Tuhan terlalu baik dalam hidup kita, menyediakan segala apa yang baik dalam hidup kita. Ya, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Karena Alkitab mengajarkan kita jangan hidup serakah. Belajar untuk hidup jadi berkat. Belajar untuk menyadari bahwa di balik keserakahan selalu ada pertengkaran, di balik keserakahan selalu ada keributan. Karena itu belajar mengalah. Dan kita diingatkan bahwa dalam keserakahan kita kehilangan penguasaan diri. Yang berdampak kepada apa? Kehancuran. Yang berdampak kepada apa? Tidak adanya rasa puas, rasa ucapan syukur. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kemurahan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami percaya hidup kami milik Tuhan. Hidup kami kepunyaan Tuhan, Tuhanlah yang memberkati kami. Itu sebabnya kalau hari ini kami boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan kami. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan untuk belajar untuk menjadi berkat. Kami belajar dari firman Tuhan untuk tidak hidup serakah, untuk tidak hidup mementingkan diri kami sendiri dan hanya fokus kepada diri kami sendiri. Tetapi biarlah hari-hari yang kami jalani ini kami boleh sadari dan kami boleh gunakan di waktu-waktu yang ada ini untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karunia Tuhan terus menopang kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami. Kami tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami belajar untuk hidup dalam penguasaan diri, dan kami percaya ada anugerah, ada kemurahan Tuhan dalam hidup masing-masing kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati setiap mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Karena kami percaya Yesus kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, berkat-Mu ada di dalamnya, sehingga rumah tangga mereka dijaga, dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Berikan kerendahan hati satu dengan yang lain Tuhan, sehingga suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai. Ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan campur tangan dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Kalau ada perselisihan antara suami dan istri hari-hari ini, ada pergumulan antara suami dan istri hari-hari ini, rumah tangga mereka sudah ada di ambang kehancuran. Bapa, dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah setiap hati suami, Tuhan jamah hati setiap istri, sehingga mereka tetap terus sadar dan diingatkan kembali untuk penguasaan diri di hati mereka, dan untuk selalu mengingat untuk hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, pulihkan
setiap rumah tangga yang ada, dijamah dalam nama Yesus, sehingga ada kemurahan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa buat mereka yang hari-hari ini sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, sedang bergumul dalam usaha mereka, sedang bergumul dalam ekonomi mereka. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya sampai hari ini Engkaulah Allah yang memberkati, Engkaulah Allah yang memelihara, sehingga tergenapi janji Tuhan, sehingga muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kehilangan suatu apapun yang baik, tidak akan pernah kehilangan berkat-berkat Tuhan, karena kami hidup mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Selama mereka mencari Tuhan, maka Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup mereka. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis, usaha mereka diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan studi mereka diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga apapun yang kami anak-anak-Mu kerjakan ya Allah, dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Biarlah Allah yang bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dalam waktu dekat hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka yang mencari pekerjaan akan berjumpa dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Bahkan kami berdoa, Tuhan jauhkan kami anak-anak Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala niat rancangan orang jahat. Jauhkan dari segala bentuk kerugian di dalam nama Yesus. Sebab kasih setia Tuhan, itulah yang menopang anak-anak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap mereka, orang-orang muda dimanapun mereka berada. Biar ada kasih karunia Tuhan bagi setiap orang-orang muda. Dijaga, dipagari hidup mereka. Tuhan tolong sehingga orang-orang muda ini tetap terus menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, beri mereka hati yang mencintai Tuhan Yesus. Beri mereka hati yang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat-Mu ada atas setiap orang-orang muda ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kasih mula-mula Tuhan taruhkan dalam hati mereka, sehingga mereka datang kembali kepada Tuhan, bersimpuh di kaki Tuhan, mengucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga hati mereka berbalik kepadamu ya Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan-Mu. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biar Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga mereka boleh melihat kuasa Tuhan Yesus dinyatakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi orang-orang muda ini, sehingga dimanapun mereka berada, mereka pertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Oh, hamba berdoa dalam nama Yesus. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk Allah, di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka ya Tuhan Yesus hidup takut akan Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan orang-orang muda ini untuk hidup berkati Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka cita-citakan, biar Tuhan campur tangan. Tuhan pulihkan hati mereka. Oh, kalau ada yang susah hari-hari ini, ada yang terpuruk hidupnya hari-hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bangkitkan kembali semangat yang menyala-nyala untuk datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada seorang muda yang hatinya kecewa. Bukan suatu kebetulan engkau mengikuti doa pagi ini. Engkau seorang muda, engkau memiliki hati yang kecewa. Hatimu kecewa, hatimu pahit. Tapi hari ini Tuhan mau memulihkan hidupmu. Siapapun engkau, letakkan tangan kananmu di dada.
Engkau yang hari-hari ini sedang kecewa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku mencabut setiap hati yang kecewa. Di dalam nama Yesus, digantikan dengan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Digantikan dengan hati yang dipenuhi dengan ketenteraman. Di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong orang muda ini dimanapun dia berada ya Tuhan. Tuhan balut hatinya, Tuhan jamah hatinya, sehingga diangkat kekecewaan itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan juga kalau ada pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Hamba lepaskan berkat dari tempat ini, karena hamba percaya ada kuasa dari tempat yang maha tinggi turun memberkati rumah tangga mereka, sehingga diberkati mereka dengan keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga setiap mereka mengalami mujizat Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan bukakan kandungan istri-istri yang ada, diberkatilah dengan kehidupan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi hari ini, mereka belum mengenal Yesus, mereka datang mencari jalan kebenaran, mereka mencari cahaya, mereka mencari terang itu. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjamah hati mereka, sehingga mereka mencari Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dimanapun dia berada, biarlah Tuhan jamah. Tuhan pertemukan dirimu ya Allah dengan pribadinya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa menyerahkan juga kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Kami perkatakan dalam nama Yesus, udara di kota kami bersih dalam nama Yesus. Kami perkatakan hasil-hasil bumi di kota kami baik dalam nama Yesus. Kami tolak kekeringan atas kota kami dalam nama Yesus. Sumber-sumber mata air terbuka, diberkatilah kota kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jauhkan kota kami daripada segala bencana banjir, bencana tanah longsor. Dalam nama Yesus kota kami diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Berkati juga bangsa kami Tuhan. Indonesia ada dalam pemandangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia disertai Tuhan. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia kondusif, Indonesia diberkati Tuhan Yesus. Hasil-hasil bumi Indonesia diberkatilah oleh Tuhan Yesus. Bahkan udara di Indonesia diberkatilah dengan kebersihan dalam nama Yesus. Dijauhkan bangsa kami Indonesia dari segala kekeringan dalam nama Yesus. Diberkatilah hasil-hasil bumi bangsa kami Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan bangsa-bangsa di mana-mana tempat diberkati Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa buat bangsa Israel, dijaga, dipagari, dilindungi oleh kuasa Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami ucapkan berkat shalom atas Israel. Diberkatilah Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Rencana 2024 akan ada pemilihan umum. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus semua berjalan dengan aman, berjalan dengan damai, kondusif dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga perpolitikan di Indonesia damai dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada kami ucapkan berkat, Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya, bahkan seluruh pemerintahan daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, bahkan seluruh camat, lurah, RT, RW, diberkatilah mereka dalam memimpin bangsa kami. Dalam nama Yesus kami percaya ada anugerah Tuhan, ada campur tangan Tuhan dalam kami berdoa. Karena kami percaya ketika ada kesepakatan dalam kami berdoa, maka Tuhanlah yang berperkara, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhanlah yang mengadakan mujizat di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya
Pagi ini menjadi pagi berkat, hari ini menjadi hari berkat, hari ini menjadi hari mujizat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa. Lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan pastikan berjalan dalam iman dengan apa yang kita sudah doakan. Karena Tuhan Yesus ingatkan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui Facebook Live, melalui TikTok Live, melalui Zoom, dan melalui Instagram Live. Doa saya menyertai kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom.